Sebab, pada kongres tersebut, FIFA mengagendakan pembahasan soal sanksi terhadap Indonesia, apakah akan dicabut atau tidak. FIFA akan mencabut sanksi tersebut jika pemerintah sudah mencabut sanksi terhadap PSSI. Menanggapi itu, Menpora Imam Nahrawi mengisyaratkan akan segera mencabut sanksi terhadap PSSI. Namun, ia juga menyebut masih melihat perkembangan tuntutan Kongres Luar Biasa PSSI yang diajukan oleh 85 pemilik hak suara PSSI. Sudah kami siapkan. Terkait PSSI sendiri gimana Pak? Tunggu waktu beberapa saat yang akan datang, kami sedang melihat bahwa apakah betul-betul akan ada perubahan atau tidak. Bagi pemenuhan harapan voters yang kemarin sudah menyampaikan ke mereka. Saya baca di media kemarin, saya juga lihat televisi, bahwa ada sekitar 85 klub maupun asprop yang ingin segera ada KLB. Nah, komitmen itu yang akan kita sinkronisasi dengan surat FIFA. Sanksi Kemenpora terhadap PSSI sudah berjalan lebih dari 1 tahun. SK Menpora nomor 01397 yang berisi sanksi terhadap PSSI itu diteken 17 April 2015. FIFA menganggap pemerintah Indonesia mengintervensi PSSI sehingga otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi kepada sepak bola Indonesia per 30 Mei 2015. Indonesia dilarang mengikuti pertandingan internasional baik di level klub maupun tim nasional. Jika pada Kongres 12 hingga 13 Mei mendatang FIFA tidak mencabut sanksi, maka pencabutan sanksi bagi Indonesia baru akan dilakukan pada Kongres FIFA setahun kemudian. Ya, lantas bagaimana nasib PSSI ke depan setelah terjadi tarik ulur untuk menghidupkan kembali organisasi sepak bola nasional ini? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di studio. Ada pengamat sepak bola Budiarto Sambasi. Selamat malam Mas Bas. Selamat malam, ayo. Dan juga bergabung dari luar studio ada Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar. Selamat malam Pak Agum. Selamat malam Bung Wahyu. Ya, baik Pak Agum, kita tahan sebentar, nanti kita akan awali perbincangan kita usai jeda berikut ini, tetap di Prime Time News. Ya, kembali di Prime Time News, saya ingin langsung ke Pak Agum Gumelar. Pak Agum, nampaknya sudah membuahkan hasil dari hasil pertemuan Anda dengan Pak Erick Thohir ke Presiden ke FIFA kemarin. Ada sinyal yang mulai dikabarkan akan segera dicabut sanksi pembukaan PSSI oleh pemerintah. Apa tanggapan Anda Pak Agum? Ya, saya rasa itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat bola kita. Karena kita sudah satu tahun kena sanksi. Dan itu pula yang diharapkan oleh FIFA. Ya, FIFA ingin Indonesia ini kembali ke komunitas sepak bola internasional gitu loh. Jadi kembali beraktif di komunitas sepak bola internasional. Jadi ini otomatis nanti kalau memang pembukuan ini dicabut, FIFA akan segera mencabut suspension atau sanksinya kepada Indonesia. Itu saya rasa yang kita harapkan ya. Apakah memang itu Pak Agum yang disampaikan oleh FIFA saat Anda menghadap kemarin ke Swiss? Jika memang FIFA akan mencabut sanksi, betul, kalau pemerintah juga mencabut pembekuan terhadap PSSI? Betul. Karena disampaikan oleh Presiden FIFA bahwa kenapa FIFA memberikan suspension kepada Indonesia, sanksi kepada Indonesia, karena adanya intervensi berupa pembekuan oleh pemerintah. Kalau ini dicabut, maka otomatis sanksi pun akan dicabut. Itu mereka sampaikan seperti itu. Ya, tetapi kabarnya juga Menpora pemerintah mengabarkan FIFA juga menyebut syarat KLB, PSSI. Gini, saya jelaskan ya. Kalaupun ada keinginan untuk KLB, itu harus merupakan kewenangan daripada voters, para anggota PSSI. Dan yang berhak melaksanakan KLB adalah induk organisasi federasi anggota FIFA, yaitu PSSI. Yang kemudian akan difasilitasi, akan disupervisi oleh FIFA. Jadi syaratnya KLB itu oleh PSSI. Artinya kalau PSSI-nya dalam status beku atau dalam status kena sanksi, suspend, ya kita tidak bisa melaksanakan itu. Tapi syukur bahwa kalau memang pembukuan ini keluar, nah sekarang 85 anggota PSSI sudah menyampaikan petisi atau aspirasinya kepada PSSI. Salurannya sudah benar.
salurnya sebenar bahwa mereka menyampaikan kepada PSSI karena mereka tahu bahwa yang berhak melaksanakan adalah PSSI. Tetapi satu hal bahwa PSSI hanya bisa melaksanakan KLB kalau PSSI-nya aktif. Nah itu harus diketahui juga oleh para voters ya. Dan ada 3 sebetulnya yang bisa menyebabkan lahirnya KLB atau election ini. Yang pertama adalah pasal 40.6 apabila presiden atau dalam hal ini ketua umum berhalangan permanen. Ya. Kemudian ada pasal 34.7 apabila mayoritas dari exco PSSI itu kosong. Kosong ya. Dan yang ketiga adalah pasal 30.2. Kalau 2/3 dari voters anggota PSSI itu menginginkan. Nah ini yang terjadi adalah yang ketiga tadi. Iya, sudah ada 85 ini sudah diverifikasi Pak, memang benar ada 85 pemilik suara yang mendesak digelar KLB, artinya ini juga sudah lebih dari setengah dari suara. Iya. Tugas berikutnya dari PSSI setelah menerima ini adalah melakukan verifikasi terhadap aspirasi ini. Ya, karena ini kan harus ketentuannya harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, harus pakai cap dari klub dan organisasinya. Ya ini diverifikasi dulu. Ya. Baru setelah terpenuhi ini maka rencana KLB harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Jadi artinya memang siap untuk menggelar kongres luar biasa, Pak Agung ya. Kalau itu sih siap. Kalau memang terpenuhi persyaratan sesuai dengan statuta ya. 4/2/3 dan setelah diverifikasi memang benar gitu kan. Itu ya. Oke. Kita juga sudah tersambung dengan juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui sambungan telepon Gatot Dewa Broto. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Mas Wibowo. Selamat malam Pak Agung. Pak Gatot, saya ingin langsung konfirmasi ke Anda, benarkah sanksi akan segera dicabut? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat pertemuan dengan ada perwakilan Asprof, divisi utama, kemudian klub profesional pada tanggal 15 April yang lalu, saya kira pernyataan Pak Presiden sudah clear bahwa masalah PSSI harus tuntas sebelum Kongres FIFA di Meksiko gitu. Jadi 48 jam lagi Kongres akan digelar lusa mendatang. Kapan tepatnya akan dicabut Pak Gatot? Ya artinya sebelum kami percayalah bahwa kan nggak mungkin kami itu abai terhadap perintah Presiden. Jadi sebelum pelaksanaan itu kami akan melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Pak Presiden. Jadi belum bisa dipastikan atau bisa dipastikan Sudah dipastikan. Sudah. Jadi waktunya kapan Pak? 48 jam lagi waktunya? Kalau waktunya pokoknya itu sebelum Kongres FIFA. Karena logikanya adalah FIFA tidak mungkin itu mencabut sanksi kalau belum ada pencabutan terhadap pembekuan PSSI itu sendiri. Adakah syarat-syarat dari pemerintah yang disertai yang disertakan dengan pencabutan sanksi itu? Nanti kalau enggak, nanti kami dianggap intervensi lagi. Tidak ada persyaratan apapun. Oke, Mas Bas, tanggapan Anda? Ya, saya kira berita bagus ya. Dan pencabutan atau pencairan pembekuan tersebut tinggal tunggu hari. Nggak usah menunggu Kongres berlangsung, ibaratnya besok pun bisa. Tapi kalaupun ada pilihan, karena ini waktunya mepet, mempersiapkan semua, terutama yang berkaitan dengan surat, aspek hukum, itu bisa dilakukan setelah Kongres FIFA di Meksiko. Nggak apa-apa kok. Buat saya yang penting yang pertama adalah pertanyaan mengenai bagaimana status ketum PSSI Lanyala Mataliti dalam proses ini. Karena yang bersangkutan kan sedang tidak ada, keberadaannya tidak diketahui. Itu ada aturan mainnya sendiri untuk menggelar kongres nantinya, tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agung. Betul, tapi itu tetap menjadi sebuah pertanyaan besar karena memang yang bersangkutan masih dalam proses hukum ya. Belum bisa disebut sebagai ya terpidana lah kira-kira gitu Wahyu ya. Yang kedua juga yang cukup penting adalah verifikasi dari 80 sekian anggota yang memiliki suara. Ini bagaimana prosedurnya? Pernah dulu juga berlangsung kira-kira waktu mungkin sekitar 4-5 tahun lalu itu agak berantakan. Jadi pemerintah juga harus ya dan PSSI tentunya harus betul-betul menjalankan sebuah proses verifikasi yang ya membuat semua orang nyaman lah. Supaya KLB ini benar-benar KLB yang diinginkan oleh mayoritas
anggota. Ini penting karena kita kan mau memilih ketum baru ibaratnya ya, pengurus baru. Nah, saya sudah melihat ada satu sinyal yang baik juga kalau beberapa kali kita berulang kali mungkin ya Pak Agum dan juga Pak Gatot dialog selalu ada ganjalan, tetapi ini nampak juga sudah cair, ada syarat, ada sinyal dari Pak Gatot tadi tidak mencantumkan sejumlah syarat lah dengan pencabutan sanksi karena takut intervensi dan lain sebagainya. Artinya ini sudah cair, Mas. Saya kira memang pemerintah dalam hal ini Menpora, Presiden sudah yakin bahwa 80 sekian pemilik suara ini sudah bulat tekadnya untuk KLB. Jadi harapannya adalah KLB ini bukan hanya mengganti ketum dan pengurus, tapi juga melakukan terobosan penting, yaitu reformasi sepak bola yang selama ini sudah didengungkan oleh pemerintah. Kan ini kan pembekuan juga karena tuntutan reformasi sepak bola yang harus dilakukan oleh PSSI. Itu yang saya kira juga penting. Jadi juga sudah terbaca prosesnya, progresnya, perkembangannya, sehingga ya tidak perlu lagi mencantumkan sejumlah syarat. Apalagi tadi sudah ditegaskan oleh Pak Agung Gumelar siap juga menjalankan KLB, Kongres Luar Biasa. Namun pertanyaan besarnya kemudian adalah soal ketua umum yang saat ini Pak Lanyala Mataliti, yang entah saat ini di mana keberadaannya, bagaimana kemudian nanti Kongres Luar Biasa bisa digelar. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, saya akan konfirmasi hal ini ke Pak Agung Gumelar. Sesaat lagi usai jeda. Ya, kembali di Prime Time ini saya ingin kembali ke Pak Gatot. Pak Gatot, jadi apalagi yang harus dipertimbangkan kalau Anda siang tadi di konferensi pers di kantor menyebutkan sudah disiapkan draftnya, sekarang tinggal 48 jam lagi kurang lebih Kongres digelar, nanti akan ditentukan nasib sanksi PSSI oleh FIFA, Pak Gatot. Ya, yang jelas itu draft sudah dipersiapkan. Sejak dulu ada pertemuan Pak Agung, Pak Menteri, Pak JK diterima oleh Presiden tanggal 24 Februari yang lalu. Sejak itu kami sudah menyiapkan, karena oke lah, kita nggak ingin polemik masa lalu. Kita suasananya adalah ke depan itu suasana yang baik, kondusif. Apalagi tempoh hari juga Pak Agung bersama Pak Erik juga sudah ketemu dengan Presiden kita. Dan yang kedua tadi saya pertegas lagi bahwa kami tidak ingin, bahkan kami jamin di dalam draft permen pencabutan nggak ada membahas masalah konflik masa lalu, membahas Pak Lanyala dan lain sebagainya, tidak. Bahkan persyaratan juga tidak, bahkan nyebut KLB juga tidak. Poinnya adalah kita tatap ke depan dengan suasana yang lebih rekonsiliatif, dan bahwasanya nanti ada KLB itu it depends on the voter. Bahkan nanti pun kami juga tahu bahwa yang namanya KLB harus sesuai dengan statuta PSSI, statuta AFC, dan statuta FIFA. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tadi Mas Bas tadi berharap juga banyak agar ya belajar dari pengalaman yang lalu, tentu saja itu harus menjadi warning lah. Tapi anyway, kita tatap ke depan secara lebih baik lah. Jadi isi draftnya apa Pak yang sedang disiapkan saat ini? Nggak ada, semua sudah, hanya ini yang matters of time. Tapi percayalah, kami tidak akan ingkar janji. Apakah sudah komunikasi juga dengan tim ad hoc PSSI, dengan Pak Agung Gumelar? Belum. Lah ini baru ketemunya Pak Agung di Metro TV, itu pun kita lepas. Jadi poinnya adalah bahwa kita kalau kemarin waktu nonton PSSI berangkat ke sana itu mengatakan kami belum dapat bekal amunisi pencabutan, memang belum, karena ini hanya masalah wording saja tempo hari. Ya. Oke, baik. Mohon maaf, saya harus masuk ke pesawat. Ya, baik. Terima kasih pada Mas Wahyu, Pak Agung, dan Mas Bas. Ya, baik. Terima kasih Pak Gatot Deobroto atas waktunya di Prime Time. Saya ingin kembali ke Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar, tidak ada syarat-syarat ini disertakan dalam penyebutan sanksi. Nanti kabarnya it's matter of time, tinggal menunggu waktu saja Pak. Draftnya sudah disiapkan. Kemudian bagaimana nanti teman-teman di PSSI menanggapinya? Ya, itu sangat bagus sekali. Ya. Kalau memang tanpa syarat, dan memang seharusnya demikian ya. Ya, tersyukurlah ya. Tinggal kita sekarang menunggu hitam di atas putihnya gitu kan. Dan saya harapkan ya sebelum tanggal 12 ya, kalau bisa sih hari malam ini juga kalau bisa ya. Karena tentunya harus dikomunikasikan sama delegasi kita yang sudah ada di Meksiko ya untuk ikut Kongres FIFA. Yang kedua mungkin sekali lagi masalah keinginan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa yang disampaikan oleh 85 voters ya. Saya rasa langkah yang harus diambil itu adalah tetap verifikasi, dan dari hasil verifikasi ini diputuskan ya
Kongres KLB akan dilaksanakan. Dan kalau memang akan dilaksanakan, maka sebulan sebelum Kongres ini harus disampaikan undangan ini kepada seluruh anggota. Jadi mungkin waktunya ya menunggu hasil verifikasi dan menunggu proses administrasi ya. Itu saya rasa tidak ada masalah. Dan verifikasi mungkin saya bisa minta kepada FIFA atau AFC untuk turut memfasilitasi atau supervisi ya. Ya, supaya lebih jelas ya, supaya lebih bisa memberikan jaminan kepada semua pihak ya, gitu. Ya. Jadi jaminan nih Pak ya, karena sudah tidak ada lagi intervensi, tadi ditegaskan oleh Pak Gatot, tidak ada cawe-cawe lagi dari pemerintah, kemudian jaminan apa yang bisa diberikan oleh teman-teman di PSSI untuk tata kelola sepak bola yang lebih baik lagi bagi Indonesia? Tentunya kita adakan reformasi tata kelola sepak bola Indonesia. Reformasi itu adalah merubah sikap mental yang tadinya tidak bagus ya, main suap, yang tadinya main pengaturan skor, yang mungkin ada seperti itu. Ya ini kita harus tinggalkan ini jauh-jauh. Ya, itu saya rasa hakikat dari satu reformasi, merubah sikap mental, bukan hanya sekedar mengganti orang per orangan. Mulai dari tukang sapu sampai ketua umum diganti, tapi kelakuan tetap sama, ya, atau mungkin lebih jelek. Itu bukan reformasi namanya. Reformasi itulah merubah sikap mental. Dan saya sebagai ketua ad hoc reformasi PSSI ini, saya akan terus kawal pelaksanaan reformasi tata kelola sepak bola Indonesia sampai kepada apa yang diharapkan oleh seluruh insan sepak bola, oleh Presiden bisa terwujud atau terlaksana. Itu yang akan saya lakukan ya. Apakah hal itu juga ditegaskan oleh FIFA saat Anda bertemu kemarin di Swiss, Pak Agung? Soal apa? Soal tata kelola soal seperti tadi, pengaturan skor yang nanti jangan sampai ada lagi dan lain sebagainya di tubuh PSSI. Enggak, spesifik itu enggak ada. Hanya FIFA mengatakan seandainya memang ada keinginan untuk kongres luar biasa, itu 3 poin tadi, pasal 40.6, pasal 30.7, pasal 30.2 ya itu. Itu ditegaskan oleh FIFA dan ini harus dilaksanakan oleh PSSI. Ya, oleh PSSI. Tidak dilaksanakan oleh organ lain selain di luar PSSI. Di bawah supervisi FIFA. Tentunya. Itu ya. Apakah juga ada jaminan ketika nanti sanksi pembukuan oleh pemerintah dicabut, kemudian diiringi juga nanti di Kongres di Meksiko, 2 hari lagi juga diambil putusan, secara otomatis sanksi FIFA juga akan dicabut? Ya, saya rasa ya. Demikian yang disampaikan oleh FIFA, oleh Presiden FIFA, oleh Primo yang mendampingi kepada saya waktu itu, kepada Pak Erik waktu itu. Tapi tentunya ya pencabutan pembukuan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Gatot tadi ya, tanpa ada syarat-syarat ya. Tanpa ada syarat, apalagi kalau syaratnya di situ memperlihatkan lagi intervensi lagi ya. Saya rasa itu saya yakin otomatis FIFA akan mencabut sanksinya. Begitu juga keyakinan Anda, Mas Bas? Oh, saya kira iya betul. Akan seperti itu jalan ceritanya ya. Secara otomatis nanti Kongres juga akan mencabut. Apakah masuk juga agenda kira-kira? Ya, bisa. Sangat bisa saya kira. Tapi kita nggak usah terlalu memperhatikan masalah itulah. Cepat atau lambat tentu suspensi itu akan dicabut. Yang paling penting sekarang menurut saya adalah bagaimana KLB ini berjalan sesuai dengan harapan publik dan pemerintah bahwa sepak bola kita harus direformasi. Nah ini sepenuhnya tanggung jawab PSSI. Begitu KLB terlaksana, pemerintah tidak bisa ikut campur. Ya. Publik pun tidak bisa ngapa-ngapain, kecuali hanya menonton saja apa yang akan terjadi. Syukurnya, saya kira, selama setahun pembekuan ini, sudah ada turnamen-turnamen besar yang menunjukkan bahwa klub-klub ya yang terlibat memang sudah merasa cukup. Ini sudah menjadi kompetisi yang berjalan sesuai dengan profesionalisme lah, kira-kira begitu. Jadi harapannya nanti setelah KLB mereka betul-betul terus menjalankan profesionalisme, jangan sampai lagi seperti tadi Pak Agung mengatakan ada sepak bola gajah, ada pengaturan skor dan lain-lain. Ini PSSI ini sekarang bola dipegang oleh mereka nih sekarang. Nanti begitu sanksi dicabut, tanggung jawab beban ada di PSSI lagi. PSSI sepenuhnya dengan dikawal oleh Pak Agung tentunya. Dan pemerintah tidak bisa ikut campur lagi.
pernah terjadi, Wahyu, dulu ya, reformasi sudah berhasil di tingkatan kepengurusan, lalu dibuatlah LPI, kompetisi yang bergulir sesuai dengan reformasi, tapi belakangan akhirnya kendor lagi, kalah lagi reformasi, diambil lagi oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang selama ini memang mempraktikkan sepak bola gajah. Masih ada tidak sih kelompok-kelompok itu? Masih. Tapi saya tidak melihat orang-orang ini salah 100%. Ya, kalau sistemnya bagus, reformasi nanti tertulis, ya terekam dengan baik, dijalankan dengan tepat. Saya kira orang-orang yang kita curigai tadinya ikut-ikut mengatur skor, akhirnya akan kalah oleh sistem. Ini yang penting. Jadi kita jangan terlalu percaya juga dengan orang-orang baru. Nanti siapa sosok yang akan menjadi ketua umum PSSI selanjutnya ketika KLB yang juga bisa menjadi penengah, yang rekonsiliatif? Nah, ini pertama, orangnya harus yang punya moral. Oke, ditahan sebentar Mas, punya moral satu. Kemudian apalagi syarat-syaratnya usai jeda berikut ini. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Ya, kembali di Prime Time News. Kembali ke Mas Bas, tadi terpotong syarat-syarat sosok yang bisa menjadi penengah, yang rekonsiliatif bagi PSSI. Syarat tadi moral satu. Kemudian Mas Bas? Ya, kalau dari, tentu nanti ada aturan khusus ya, sesuai statuta. Lalu nanti ada aturan pemilihan dan lain-lain lah itu. Kita serahkan nanti kepada klub-klub yang 80 sekian, mungkin nanti mencapai 108 ya total ya. Tapi selain tadi ukuran moral ini penting saya kira, karena kondisi persepak bolaan kita sekarang babak belur. Itu tadi ya, perjudian, pengaturan skor, sepak bola gajah, gaji pemain nggak dibayar, ya penonton ribut. Jadi harus betul-betul tokoh moral yang menjadi panutan. Orang sungkan, pemain, penonton, ya, lalu pengurus sungkan dengan tokoh yang bermoral ini. Dia harus bersih. Ada tidak sosok yang seperti itu tadi, memenuhi kriteria yang tadi? Oh, ada saja. Saya nggak begitu khawatir dengan kandidat yang tersedia saat ini. Nah, itu yang kedua yang ingin saya katakan. Nanti KLB ini harus memilih atau menampung kandidat-kandidat secara demokratis. Nggak boleh ada hambatan. Dulu kan kita sempat terjegal, ada beberapa calon yang nggak bisa maju, tapi oleh FIFA, karena FIFA mengatur ya, nggak boleh. Statuta FIFA. Ya, Pak George Toisuta, lalu Nirwan Bakri dan Nurdin Halid. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Bisa lebih fleksibel maksudnya? Bisa lebih fleksibel. Jadi kondisi sekarang di klub ya, di macam-macam, bahkan di komite eksekutif PSSI banyak ada orang-orang yang capable menurut saya. Jadi harus pertama bermoral, yang kedua harus demokratis. Dan ini yang ketiga yang juga penting, ada juga nama-nama yang mulai muncul yang bukan dari kalangan sepak bola. Seperti kita tahu dari zamannya Bung Karno, publik selalu melihat sosok ketum PSSI ini kadang-kadang lebih populer daripada presiden loh. Itu biasanya orang kuat dari militer, latar belakang militer ya. Terutama ya kita lihat Bang Ali Sadikin, Pak Bardosono, sampai Pak Agung Gemelar ya, Azwar Anas. Jadi mereka ini punya apa latar belakang yang satu ya. Mereka disegani oleh pemain. Ya, yang kedua, penjudi itu takut sama jenderal-jenderal walaupun purnawirawan. Jadi ada harapan juga nanti orang-orang dari kalangan militer yang bisa masuk ikut pencalonan. Syaratnya lebih fleksibel begitu Pak Agung. Anda membuka peluang seperti itu Pak Agung kira-kira nanti di KLB? Ya, kita lihat nanti deh ya. Kita lihat nanti ke depan. Yang penting semuanya berjalan sesuai dengan statuta, sesuai dengan sistem ya. Saya rasa kalau soal syarat tadi yang disampaikan itu sangat ideal ya. Dan yang paling penting lagi ke depan ini di persepak bolaan kita ini sudah harus dihilangkan stigma si A, orangnya si B, orangnya si C, orangnya si D. Ya, kita adalah orang bola yang berjuang untuk sepak bola demi negeri kita, negara dan bangsa gitu loh. Jangan lagi ada pengkotakan si A orangnya si B orangnya si C, nggak usah lagi itu. Ya, satukan semua ini, satukan potensi gini. Ya, saya yakin kalau itu bisa terjadi dengan kepemimpinan yang akan datang, ya sepak bola kita akan lebih memungkinkan untuk berprestasi. Mungkinkah juga dibuka peluang untuk orang luar dari PSSI, orang di luar sepak bola nasional untuk masuk bisa ikut berkontestasi, Pak Agung? Ya, kalau memenuhi persyaratan saya rasa tidak ada masalah.
Kan ada syarat-syaratnya nanti ya. Ya, syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi semua syarat itu tidak ada masalah. Dari manapun tidak ada masalah. Termasuk dari kalangan militer tadi yang disebut oleh Mas Bas. Seperti Anda juga, Pak Agung. Ya. Seperti saya kan dari kalangan militer dulu. Ya. Jadi siapa anak bangsa Indonesia yang punya niat, keinginan kuat untuk memajukan sepak bola sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan persyaratan berlaku, kenapa harus harus dicegah ya? Begitu ya, dicegah tidak, ya? Tidak. Artinya bisa fleksibel, Mas Bas? Kalau soal yang lalu... Ya, silakan Pak Agung. Kalau soal yang lalu begini, yang lalu memang Bung Budi Sambasi ya, itu masalahnya mandat dari FIFA seperti itu. Jadi saya pun selaku ketua komite normalisasi, saya harus pada koridor mandat itu ya. Mandat mengatakan bahwa 4 orang ini tidak boleh. Ya saya tidak bisa apa-apa, walaupun saya sudah perjuangkan ya ke FIFA. Kenapa saya pertanyakan kenapa nggak boleh gitu? Ada alasan-alasan tertentu dari FIFA yang menyebabkan nggak boleh. Ya saya nggak bisa apa-apa. Itu mandatnya memang begitu Pak Budi Sambasi ya. Jadi saya nggak bisa keluar dari mandat Pak. Gitu loh. Oke, baik, kita akan nantikan terus nanti kira-kira dinamikanya bagaimana sambil kita juga menantikan pencabutan sanksi oleh PSSI yang dikabarkan Pak Gatot tadi tinggal menunggu waktu. Tetapi nanti ada 2 orang juga exco PSSI, Pak Sekjen juga sudah berangkat ke Meksiko. Pak Agung, mungkin Anda bisa sampaikan juga nih ke publik sepak bola nasional kira-kira apa yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman PSSI di Meksiko di Kongres tahunan nanti. Iya Pak. Apa perlu dijawab nih? Silakan Pak Agung. Adakah misi tertentu kita yang dibawa harapkan, teman-teman PSSI di Meksiko? Misinya adalah berusaha agar supaya suspension FIFA kepada PSSI ini bisa dicabut. Ya. Dan misi ini bisa terdukung kalau pembekuan ini bisa sebelum Kongres berjalan. Itu misinya itu. Yang kedua tentunya dengan perkembangan situasi yang berkembang sekarang ini mereka akan menjelaskan ya. Dan tentunya akan mohon petunjuk lebih lanjut dari FIFA ya. Gitu. Oke, baik, kita harapkan sama-sama. Mas Bas, terakhir mungkin untuk Anda, apakah memang bisa dipastikan nanti FIFA juga akan merespon cepat di Kongres? FIFA kalau sama Indonesia biasanya memberikan perlakuan yang agak istimewa karena pasar sepak bola kita besar, mungkin nomor 2, nomor 3 di dunia setelah China. Masuk agenda Kongres tahunan? Ya, memang mereka selalu memberikan semacam privilege sedikit lah ya. Saya kira mereka tetap akan memberikan istilahnya itu pencabutan pembekuan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kalau itu dicabut, maka mereka akan mengikuti dengan pencabutan suspensi. Lalu mereka akan mengawal KLB. Kalau KLB berjalan dengan baik, maka akan terjadi kompetisi penuh yang sama tingkat profesionalismenya dengan turnamen-turnamen yang terselenggara selama PSSI dibekukan. Harapannya tim nasional kita akan kuat berkat kompetisi yang profesional tadi. Itu FIFA sudah cukup senang. Sudah cukup senang ya? Iya. Artinya bolehlah kita berharap dalam waktu 3-4 hari mendatang Kongres akan selesai di akhir minggu ini ya. Ada kabar baik untuk sepak bola nasional.